Aku selamat dari kuntilanak di rumah nenek. Aku selamat, kataku dengan senang setelah berhasil keluar dari perkarangan rumah Ana. Aku kemudian masuk ke teras rumah nenekku. Aku terkejut melihat kuntilanak yang berdiri di depan pintu rumah nenekku. Setelah lepas dari genderuwo, aku harus berhadapan dengan kuntilanak lagi. Nasibku benar-benar sial hari ini. Baru saja 1 hari aku menginap sudah seperti ini. Bagaimana jika 1 bulan atau lebih aku bisa mati di desa nenek? Kau sudah pulang, kata kuntilanak yang kini mengembalikan kepalanya ke arahku. Jangan sentuh aku bisa menghilangkanmu dari dunia ini, kuntilanak, kataku penuh keberanian. Mama selalu mengatakan padaku agar tetap terlihat berani walau diri kita sedang ketakutan. Tetapi, ini masalah kuntilanak. Dari wajahnya saja terlihat menyeramkan. Kuntilanak semakin mendekat padaku. Aku berusaha mundur sampai sudah membentur tembok. Kau harus menyelamatkan nenekmu. Dia tidak akan bisa keluar sendiri di hutan, kata kuntilanak. Aku bernapas lega. Ternyata kuntilanak tidak berniat jahat padaku. Genderuwo dan pertemuan dengan Ana. Berbeda dengan genderuwo yang jelas ingin memakanku. Setelah nafsuku mulai beraturan, tiba-tiba tangan seseorang berada di pundakku. Aku berteriak ketakutan dan menutup mataku agar tidak melihatnya. Kakak, kenapa? Ini aku, Kak. Ana, suara gadis kecil yang tidak asing bagiku. Ana, kenapa kau mengangkitkanku? Maaf, Kak, aku tidak mau mengganggu kakak, makanya tidak menyapa. Tetapi malah membuat kakak kaget, kata Ana, diiringi tawa. Ayahmu tidak datang ke sini kan? Tanyaku waspada. Tenang, Kak, dia sudah aman. Bertemu kuntilanak di hutan. Syukurlah kalau begitu, aku berusaha bertemu kuntilanak. Kuntilanak? Di mana, Kak? Tanya Ana dengan serius. Dia sudah pergi. Dia memberitahuku untuk menyelamatkan nenekku di hutan. Apa yang nenekku ambil di hutan? Bukankah kemarin dia pingsan? Aku sama sekali tidak mengerti. Kakak punya mata batin. Itu berarti bisa melihat makhluk tak kasat mata. Kalau begitu kakak punya kekuatan juga. Kekuatan apa? Aku manusia bukan iblis atau hantu. Kalau begitu kakak harus segera ke hutan menyelamatkan nenek Lina. Misteri hutan angker. Jadi benar, di desa ini ada hutan. Aku mengira jika itu hanya halusinasi. Soalnya aku tidak melihat hutan sewaktu datang ke sini. Benarkah? Di sini terdapat hutan yang sangat angker. Semua orang yang ke sana tidak akan bisa keluar dari hutan. Termasuk orang yang arwahnya dibawa ke hutan. Mereka akan terikat di hutan selama-lamanya, kata Ana yang membuatku merinding. Lalu bagaimana caranya aku bisa menyelamatkan nenekku? Kak, Uni tenang saja. Aku akan membantu kakak ke sana. Tetapi sebelum kita ke sana, kita harus membawa air yang sudah berisi mantra untuk melawan makhluk gaib yang jahat, kata Ana dengan santai. Apa aku boleh bertanya sesuatu? Kau itu manusia atau genderuwo? Tanyaku pada Ana. Aku takut jika dia genderuwo dan nantinya akan memakanku juga seperti ayahnya. Aku manusia, Kak. Kau tidak percaya? Tanya pada ibuku. Tetapi ayahmu genderuwo. Dia bukan ayah kandungku. Jadi begini ceritanya, roh ibuku pernah keluar dari tubuhnya. Dia terikat di hutan. Untuk meloloskan diri, ibuku harus menikah dengan genderuwo yang menangkapnya. Jika ibuku tidak mau, ibuku tidak akan dibiarkan pulang dan bertemu denganku. Tidak ada pilihan selain menuruti kemauan genderuwo. Begitu ceritanya. Jika kita ke hutan dan disuruh menikah dengan genderuwo, bagaimana? Tanyaku secara perlahan. Bisa saja kejadian Ibu Ana terjadi padaku juga. Amit-amit pokoknya tidak boleh. Aku tidak bisa membayangkan masa depanku yang cerah. Petualangan di hutan misterius. Aku yakin kakak orang yang pintar, jadi tidak mungkin termakan oleh rayuan genderuwo. Tetapi saat ke hutan, kakak tidak boleh terlalu akrab dengan semua orang. Bisa saja dia antara mereka bukan manusia, melainkan hantu. Mereka berubah wujud menjadi manusia dan menyamar. Oke, aku masih hafal ayat kursi.
Aku tidak boleh takut hanya dengan berurusan dengan hantu. Derajat mereka sangat rendah, Uni. Kau tidak boleh kalah darinya, gumamku dalam hati. Apapun yang terjadi, aku bertekad untuk tidak merasa takut. Aku kemudian menuju hutan bersama Ana. Dia hanya seorang gadis kecil, tetapi sangat pemberani. Aku tidak boleh kalah. Suara aneh di depan hutan. Baru saja di depan hutan, sudah muncul suara aneh yang membuat semua orang merinding. Bayangan hitam yang terlihat dengan cepat membuat kakiku terasa tidak mau melangkah masuk. Kakak, sebaiknya kita baca doa sebelum masuk. Aku membaca doa. Setelah merasa tenang, aku melangkah masuk. Hawa di hutan sangat berbeda. Di saat masuk, suasana gelap langsung menyambut. Suara tertawa kuntilanak, anjing menggonggong dan serigala mengaum terdengar bergantian. Petualangan misterius di hutan gelap. Ana, di mana kita harus mencari nenek? Di sini sangat gelap, bisikku pada Ana yang berada di sampingku. Tidak tahu, Kak. Ini pertama kalinya aku masuk ke hutan, jawab Ana gemetar. Hihihihi. Suara yang tidak enak didengar kini sangat dekat denganku dan Ana. Ana, apa yang ada di belakangku? Tanyaku pada Ana setelah merasa sesuatu berada di belakangku. Tidak tahu, Kak. Ana tidak berani menoleh ke belakang, kata Ana dengan tangan yang sudah bergetar. Kataku dengan yang dibalas anggunkan oleh Ana. Kita menoleh secara bersamaan, setelah itu melarikan diri. 1, 2, 3. Aku menoleh bersamaan dengan Ana. Aku melihat sosok hantu yang penuh darah di mukanya sambil membawa cangkul di tangannya. Mengerikan dan sangat mengerikan penampakan ini. Sudah seperti hantu di film yang pernah aku tonton membuatku aku tidak bisa tidur. Lari! Teriak Ana terlebih dahulu. Lari meninggalkan aku. Kuntilanak itu terus menatapku dengan tatapan tajam. Aku serasa ditusuk hingga tidak berdaya. Aku tersenyum manis pada kuntilanak sebelum berjalan. Aku berjalan semakin cepat hingga berlari menyusul Ana. Suara hantu di belakangku. Hihihihi, suara hantu terdengar di belakangku. Ana, tunggu aku, teriakku sudah ketakutan. Setelah lama berlari, aku duduk di dekat Ana dan yang menunduk sambil mengatur napasku yang terasa sudah sangat berat. Kau cepat sekali larinya, Ana, kataku memegang kepala Ana. Ana tidak menjawab. Aku merasa aneh karena Ana sedari tadi terus menunduk tanpa bersuara. Aku mengamati Ana dengan dekat, rambut panjang yang hampir membuat tubuhnya tidak terlihat. Perasaanku semakin tidak enak. Ana, dari mana kau mendapat rambut panjang ini? Perasaan rambutmu tidak sepanjang ini deh, kataku sambil menarik rambut Ana. Dia menoleh, hanya sebuah kepala tanpa tubuh. Tetapi kepala tersebut tersenyum padaku dan mengedipkan mata. Dia jelas bukan Ana, aku menjauhi darinya. Hahaha, hantu, kataku. Terjebak dalam hutan. Aku terus berlari kencang entah kemana. Aku beristirahat sejenak. Aku dan Ana sudah terpisah, tidak tahu harus melakukan apa. Dasar bodoh, aku seharusnya tidak ke sini, kataku penuh penyesalan. Aku duduk di dekat sebuah batu yang besar. Aku menangis karena terjebak dalam hutan tidak punya teman. Tangan seseorang meraih kakiku. Tetapi tangan tersebut berasal dari dalam tanah.